saya Ade Fitria Tasita, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dan di samping saya sudah ditemani dengan Pak Wahyu, guru kelas 6B. Ya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan kegiatan observasi, melakukan pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Ya. Nah, tujuan dari supervisi itu untuk mengetahui pembelajaran atau supervisi Pak Wahyu itu selama pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan melakukan pra-observasi sebagai proses awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar Bapak itu lebih siap dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Baik, di sini pun saya ada beberapa pertanyaan sebelum kita mulai ke kegiatan observasi ya. Pertanyaan pertama, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu apa Pak? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan yang saya buat, Ya. yang pertama kami berharap agar peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat dari bangun ruang sederhana, baik itu kubus, balok, prisma, limas, dan tujuh. Kemudian juga harapan kami peserta didik itu mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun ruang sederhana pada objek yang ada di sekitarnya. Baik Pak, berarti tujuan pembelajarannya dua ya. Yang pertama itu mendeskripsikan sifat bangun ruang, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi sifat bangun ruang. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada apa saja Pak yang ingin dicapai itu area pengembangannya? Pengembangan yang ingin dicapai itu menyangkut tentang aspek pengetahuannya, bagaimana siswa mempelajari sifat-sifat bangun ruang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada aspek pengembangan keterampilan, jadi siswa mampu mendeskripsikan dalam bentuk gambar, baik itu bangun kubus, balok, prisma, limas, dan tujuh. Oke, berarti aspek pengembangannya itu dua kayak pertama pengetahuan, yang kedua jadi keterampilan. Nah, kemudian ini Pak, untuk strategisnya sendiri itu apa yang bisa Bapak siapkan ya? Nah, strateginya itu meliputi modelnya, metodenya, kemudian untuk strategi pembelajarannya itu seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Adapun metode dan strategi yang digunakan seperti kaitan dengan pembelajaran diferensial ya. Kami menggunakan dalam membahas sifat sosial dan emosional siswa, kemudian menerapkan model pembelajaran problem based learning, kemudian juga kami melakukan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Oke, berarti untuk strategi pembelajaran tadi ya, melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk metodenya sendiri itu nanti pakai metode ceramah, ada diskusi kelompok gitu kan. Kemudian untuk modelnya itu pakai problem based learning. Nah, untuk dalam kegiatan tersebut itu kira-kira media pembelajaran yang dibutuhkan itu apa saja Pak? Media pembelajaran yang digunakan yaitu selain melakukan hasil observasi, kemudian juga membuat lembar kerja didik, kemudian juga menampilkan PowerPoint, dan menggunakan laptop. Oke, berarti untuk medianya sendiri itu tadi pakai APD, kemudian pakai PowerPoint, kemudian pakai bentuk produk yang lainnya juga ya. Nah, baik, untuk waktunya sendiri Pak, kira-kira itu kapan bisa dilakukannya? Saya bisa melakukan kegiatan observasi di kelas apa? Untuk kegiatannya kebetulan sekali pada hari Kamis ya. Hari Kamis pagi sekitar jam 7 kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, berarti nanti kita bertemu di hari Kamis pagi ya. Nah, Pak, dari sekarang, dari percakapan yang kita lakukan dari awal sampai dengan detik sekarang itu, yang bisa Bapak simpulkan itu dari percakapan itu apa? Yang bisa saya simpulkan kaitan dengan kita kali ini, kami pun mendapatkan gambaran tentang bagaimana persiapan merancang rencana pembelajaran secara baik, kemudian juga yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi. Kemudian juga
Sesudah kegiatan observasi pun nanti akan dilakukan tindakan percakapan pasca observasi. Ya. Semoga nanti dalam kegiatan observasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan kepala berdoa dimulai. Sampurasun. Sampurasun. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka bertemu bersama dalam pembelajaran kita, pertemuan kita tentang materi tentang bangun ruang. Tapi sebelumnya, adakah di antara teman kalian yang sakit hari ini? Ya. Siapa saja? Baiklah, mudah-mudahan teman kalian yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ada halangan hadir karena izin mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang sehat bisa menjalankan aktivitas kita dengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, seperti halnya pada pertemuan yang lalu, Bapak telah menyampaikan tentang materi tentang bangun dasar. Lanjutannya kali ini, Bapak akan mempertegas lagi, akan menyampaikan lagi materi tentang bangun ruang. Kaitan dengan bangun ruang, adakah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian amati atau bisa kalian temukan kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada. Contoh siapa yang bisa menyebutkan contoh? Kira-kira bangun ruang apa yang bisa kamu temukan? Bentuknya seperti apa kira-kira? Ada di sini yang bisa menyampaikan? Bangun kubur. Bangun kubur. Contohnya apa? Kardus atau dadu? Ya, boleh. Itu salah satu bentuk bangun ruang. Cuman pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan dulu kaitan dengan materi bangun ruang. Apa itu materi bangun ruang? Apa itu yang namanya bangun ruang? Bangun ruang adalah bentuk bangun yang memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Ya, itu yang dikatakan sebagai bentuk bangun ruang. Seperti halnya yang akan memperlihatkan pada gambar di depan ini. Ini adalah satu bentuk contoh bangun ruang. Ya. Nah, untuk mengeksplor, mencari referensi materi tentang bangun ruang, Bapak persilakan kepada tiap-tiap kelompok untuk mencari atau mengeksplor yang ada di ruangan ini dalam bentuk berbagai media. Silakan, boleh kalian mengamati video
yang senang melihat gambar dalam bentuk video, boleh juga yang menggunakan bentuk dimensi yang sudah ada, ataupun yang gemar dengan literasi membaca dalam bentuk literasi tentang materi bangun ruang. Bapak persilakan untuk kelompok. Bapak tanya dulu, siapa yang mau melihat video pembelajaran? Kelompoknya. Baik, kelompok apa ini? Kelompok apa? Kelompok kerucut. Yang ini kelompok? Baik, konsensus melihat video pembelajaran yang melalui dimensi bentuk. Silakan. Kelompok apa? Kelompok tabung dengan kelompok bola. Silakan nanti kamu menuju area yang sudah ada di sana. Nanti ambil bentuknya, bentuk dimensinya. Yang satu lagi, literasi. Ya silakan bentuk. Bangun apa ini? Kelompok apa? Prisma. Yang ini? Bapak persilakan, hanya 3 menit waktunya untuk mengambil bentuk bangun ruang ataupun media pembelajaran yang bisa kalian pelajari. Silakan perwakilan kelompoknya. Kalau yang ini sudah perhatikan gambarannya, ya ini lihat dulu video pembelajarannya. Bangun ruang, silakan catatannya dikeluarkan. Catatannya, buku catatannya untuk mengamati apa saja yang kamu temukan dalam bentuk bangun ruang yang tersaji dalam video maupun yang mengamati dalam bentuk dimensi. Silakan kamu pelajari bentuknya seperti apa, kemudian sisi permukaannya seperti apa, titik sudutnya seperti apa. Silakan kamu pelajari. Ya, silakan dipelajari. Kemudian kamu boleh juga mencermati kira-kira kelebihan dan kekurangan dari bangun ruang tersebut apa. Ada nggak kaitannya dengan yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Silakan nanti kelompoknya untuk diskusi sebentar. Dan boleh bertanya ke Bapak. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada hal yang tidak dimengerti dari media yang kamu temukan, yang kamu manfaatkan, silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanya ke Bapak. Waktu kesempatannya. Kelompok bola, ada yang ditanyakan? Kelompok tahu? Siapa ya? Baik, lanjutnya. Karena untuk memahami konsep materi bangun ruang ini, kita perlu ya mengamati benda yang ada di sekitar kita. Ya, seperti halnya materi yang lalu kaitan dengan bagaimana bentuk sifat-sifat dari bangun tersebut, ya, kemudian juga struktur dari bangun ruang tersebut. Bapak akan bagikan lembar kerja yang kalian boleh kerjakan. Untuk kelompok pertama, kelompok apa? Oh iya, Bapak lupa. Sebelumnya kita nyanyi dulu mengenai bangun ruang. Siap ya? Maaf, tadi ketinggalan. 3, 2, 1. Yang semangat. Baik, silakan kalau sudah, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Perihal tentang mencari sifat-sifat dari bangun ruang sesuai dengan nama kelompoknya. Ya, sesuai dengan nama kelompoknya. Dimulai dari sifat-sifat bangun ruangnya, kemudian rumusnya pun boleh. Kalau memang kalian sudah lebih dulu menemukan rumus tentang bangun ruangnya, silakan.
Silakan. Hasil dari diskusinya nanti tolong ditampilkan dan dipresentasikan. Silakan. Kalau ada yang tidak atau belum memahami, silakan boleh nanya ke Bapak. Minta arahan ke Bapak, minta masukannya kira-kira apa yang harus kamu lakukan, boleh bertanya ke Bapak. Silakan. Ya, nanti kamu mencari dulu bentuk bangun yang akan kamu buat sesuai dengan kelompok wujud ya, mengenai ciri-cirinya, mengenai bentuk bangunnya, ataupun kalau memang kamu sudah menemukan, kamu tulis mencari, baik itu mencari buahnya, mencari kelilingnya, silakan kamu buat ya, sebagai bentuk tambahan pengetahuan kamu. Nanti jangan kelompoknya, jangan ada yang tertinggal, harus bisa diajak kerjasama ya, jangan kerja sendiri atau kerja di kelompok. Ini masukan buat kelompok yang ini. Ada yang tanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan gimana aja. Kita ada yang bertanya? Ini kelompok ini ada yang tanyakan? Sudah paham? Sudah ngerti? Ya. Kalau memang sudah paham apa yang harus dilakukan, Bapak persilakan kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Ada yang belum kebagian LKPD-nya? Kelompok itu sudah? Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit saja, karena hanya untuk mengamati bentuk bangun yang sudah ada di depan. Kalau ada yang sudah selesai, boleh acungkan tangan kelompoknya untuk memberikan presentasi. Silakan. Ingat. Baik, ada yang ingin tanyakan kaitan dengan gambar bangun ruang tersebut? Silakan. Rafiq, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Yang pintar menggambar boleh bantu temannya untuk menggambar yang lebih bagus ya. Boleh mau diwarnain ya, kalau memang gambarnya sudah bagus sudah jadi. Atau yang tulisannya rapi, boleh membantu temannya untuk mencatat hal-hal penting kaitan dengan bangun-bangun tersebut. Sudah? Ada yang cerita?
Yang sudah boleh bangkit ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Maka ini ketua. Siapa yang pertama kali sudah selesai? Silakan maju ke depan. Kelompok siapa ini? Beri tepuk tangan untuk kelompok apa? Untuk kelompok Kimat, beri tepuk tangan dia. Silakan gimana? Untuk presentasikan bangun apa yang kamu buat, kemudian sifat-sifatnya sampaikan aja dulu. Ya. Bacakan ini hasil pekerjaan kamu. Silakan Dimas, beri tepuk tangan untuk Dimas. Kenalkan nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa dari kelompok 1. Saya akan menceritakan tentang uang. Keras ya. Tujuan dikit ya teman-teman. Benda yang menyerupai wujud yaitu tutup saji, sapi, corong, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh kelompok kaitan dengan bangun kuat, bangun wujud, kaitan dengan contoh-contoh bangunnya seperti apa tadi, Dimas? Contoh-contoh bangunnya seperti apa aja tadi? Cetakan nasi tumpeng, ya, kemudian tutup saji, kemudian topi ulang tahun, gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok. Sudah selesai, silakan. Tepuk tangan untuk Sabila. Terima kasih untuk Pak Kabila yang sudah menyampaikan kaitan dengan bangun ruang. Contoh bangun ruangnya apa nih dalam kehidupan sehari-hari? Bola basket, bola voli. Selain itu ada yang lebih kecil lagi untuk volume bolanya. Bola pingpong, bola tenis. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok bola. Berikutnya pukul sudah selesai pukul. Ya. Baik, kalau demikian kepada tiap-tiap kelompok untuk selanjutnya silakan untuk maju ke depan untuk membawa hasil pekerjaannya. Silakan untuk kelompok Kabir, kita bawa hasilnya. Ya, silakan untuk kelompok ini lihatkan hasil pekerjaannya. Thank you.
kelompok berikutnya. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan kaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalian agar bisa mengidentifikasi mengenai bentuk-bentuk bangun ruang, kemudian sifat-sifat bangun ruang, kemudian juga kalian bisa tahu benda-benda yang ada di sekitar kamu yang berkaitan dengan bangun ruang yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok kerucut, kelompok bola, kelompok kubus, kelompok balok, kelompok gabung dan kelompok prisma, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti kalaupun ada yang belum kalian paham, boleh nanti ditanyakan lagi ke Bapak. Mungkin untuk perwakilan kelompok kita beri aplaus dan tepuk tangan. Terima kasih untuk presentasinya dan hasil kerjanya. Bapak silakan untuk kembali lagi. Anak-anak sekalian, sekarang kalian tidak aneh, tidak ragu lagi. Kalian sudah mengenal bangun-bangun ruang yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Nah, dari materi ini, kalaupun misalkan ada hal yang belum kamu pahami, boleh kamu bertanya hari ini. Silakan, yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bima? Atau kelompok yang lainnya? Akmal, ada yang ditanyakan? Kelompok Kaisa ada yang ditanyakan? Kelompok Balok? Kelompok yang di belakang? Kelompok yang di belakang? Aulia, nggak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ingin Bapak sampaikan kaitan dengan pembelajaran kita kali ini, kita akan mudah-mudahan materinya bisa kalian pelajari kembali di rumah, kemudian tugas lembar kerja yang sudah Bapak bagikan dikerjakan, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompoknya, bisa diselesaikan dengan baik. Baik, untuk pertemuan hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapannya dari Bapak. Terima kasih atas segala waktunya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.